9 kriteria Hill. 9 kriteria Hill yang dikembangkan oleh Sir Austin Beresford Hill pada tahun 1965 merupakan kerangka kerja yang berguna untuk menilai hubungan kausal antara paparan dan penyakit. Kriteria ini membantu para peneliti menentukan apakah suatu paparan tertentu benar-benar menyebabkan penyakit tertentu. Berikut adalah 9 kriteria Hill beserta penjelasannya. 1. Kekuatan asosiasi. Semakin kuat hubungan antara paparan dan penyakit, semakin besar kemungkinan hubungan tersebut bersifat kausal. 2. Konsistensi. Hubungan antara paparan dan penyakit harus konsisten di berbagai penelitian dan populasi. 3. Spesifitas. Penyakit harus spesifik terhadap paparan tertentu. 4. Temporalitas. Paparan harus terjadi sebelum penyakit berkembang. 5. Gradien dosis. Semakin besar paparan, semakin besar risiko penyakit. 6. Reversibilitas. Jika paparan dihentikan, risiko penyakit harus berkurang. 7. Koherensi. Hubungan antara paparan dan penyakit harus sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman ilmiah saat ini. 8. Eksperimen. Jika memungkinkan, penelitian eksperimental harus dilakukan untuk membuktikan hubungan kausal. 9. Analogi. Hubungan antara paparan dan penyakit harus sejalan dengan hubungan yang telah diamati antara paparan dan penyakit lain. Penerapan 9 kriteria Hill. Menerapkan 9 kriteria Hill melibatkan evaluasi kritis terhadap semua bukti yang tersedia tentang hubungan antara paparan dan penyakit. Tidak ada satu kriteria yang cukup untuk membuktikan hubungan kausal, dan semua kriteria harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana 9 kriteria Hill dapat diterapkan. Yang pertama, penelitian epidemiologi dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, konsistensi, spesifitas, temporalitas, dan gradien dosis dari asosiasi. Yang kedua, penelitian eksperimental dapat digunakan untuk mengevaluasi reversibilitas dan analogi. Yang ketiga, pengetahuan ilmiah saat ini dapat digunakan untuk mengevaluasi koherensi asosiasi. Ukuran-ukuran epidemiologi. Epidemiologi menggunakan berbagai macam ukuran untuk mengukur frekuensi dan distribusi penyakit dalam populasi. Ukuran-ukuran ini digunakan untuk menggambarkan pola penyakit, mengidentifikasi faktor risiko, dan mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis ukuran epidemiologi yang umum digunakan. 1. Ukuran frekuensi. Ukuran frekuensi digunakan untuk menghitung jumlah kasus penyakit dalam suatu populasi. Ukuran frekuensi yang umum digunakan adalah 1. Jumlah kasus penyakit yang terjadi dalam periode waktu tertentu. 2. Angka jumlah kasus penyakit per unit populasi per periode waktu tertentu. Angka dapat dihitung dengan membagi jumlah kasus dengan jumlah populasi dan dikalikan dengan periode waktu tertentu. 3. Proporsi. Perbandingan antara jumlah kasus penyakit dengan jumlah populasi pada saat tertentu. Proporsi dihitung dengan membagi jumlah kasus dengan jumlah populasi dan dikalikan dengan 100%. 4. Rasio. Perbandingan antara dua angka rasio dapat digunakan untuk membandingkan frekuensi penyakit antara dua kelompok populasi atau untuk membandingkan frekuensi dua penyakit yang berbeda. 2. Ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel seperti paparan dan penyakit. Ukuran asosiasi yang umum digunakan adalah 1. Risiko relatif atau RR. Perbandingan antara risiko terkena penyakit pada kelompok yang terpapar dengan risiko terkena penyakit pada kelompok yang tidak terpapar. 2. Odds ratio atau OR. Perbandingan antara peluang terkena penyakit pada kelompok yang terpapar dengan peluang terkena penyakit pada kelompok yang tidak terpapar. 3. Hazard ratio atau HR. Perbandingan antara tingkat bahaya terkena penyakit pada kelompok yang terpapar dengan tingkat bahaya terkena penyakit pada kelompok yang tidak terpapar. 3. Ukuran dampak. Ukuran dampak digunakan untuk mengukur dampak suatu penyakit atau intervensi pada populasi. Ukuran dampak yang umum digunakan adalah 1. Angka kematian atau truth death rate. Jumlah kematian per unit populasi per periode waktu tertentu. 2. Angka kematian kasus atau case fatality rate. Perbandingan antara jumlah kematian akibat penyakit dengan jumlah kasus penyakit. 3. Tahun kehilangan hidup yang diharapkan atau year of life loss. Jumlah tahun hidup yang hilang akibat kematian dini atau cacat. Penerapan ukuran epidemiologi. Ukuran epidemiologi memiliki berbagai macam penerapan dalam bidang kesehatan masyarakat. Di antaranya 1. Membuat surveillance penyakit. Ukuran epidemiologi digunakan untuk memantau frekuensi dan distribusi penyakit dalam populasi. Hal ini penting untuk mendeteksi wabah penyakit dan untuk melacak kemajuan program pengendalian penyakit. 2. Mengidentifikasi faktor risiko. Ukuran epidemiologi digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko terkena penyakit. Hal ini penting untuk mengembangkan intervensi pencegahan penyakit yang efektif. 3. Mengevaluasi efektivitas intervensi. Ukuran epidemiologi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat dalam mengurangi frekuensi penyakit. 4. Merencanakan program kesehatan. Ukuran epidemiologi digunakan untuk merencanakan program kesehatan yang efektif dan efisien.
Cara menghitung ukuran epidemiologi tergantung pada jenis ukuran yang digunakan. Berikut adalah beberapa contoh cara menghitung ukuran epidemiologi. 1. Jumlah sama dengan jumlah kasus penyakit. 2. Angka sama dengan jumlah kasus penyakit atau jumlah populasi periode waktu. 3. Proporsi sama dengan jumlah kasus penyakit atau jumlah populasi 100%. 4. Risiko relatif sama dengan risiko terkena penyakit pada kelompok terpapar atau risiko terkena penyakit pada kelompok tidak terpapar. 5. Odds ratio sama dengan peluang terkena penyakit pada kelompok terpapar atau peluang terkena penyakit pada kelompok tidak terpapar. 6. Hazard ratio atau HR, tingkat bahaya terkena penyakit pada kelompok terpapar atau tingkat bahaya terkena penyakit pada kelompok tidak terpapar. 7. Angka kematian sama dengan jumlah kematian atau jumlah populasi periode waktu. 8. Angka kematian kasus sama dengan jumlah kematian akibat penyakit atau jumlah kasus penyakit 100%. 9. Tahun kehilangan hidup yang diharapkan sama dengan usia harapan hidup rata-rata, usia saat kematian, jumlah kematian.